Bayangkan, seorang anak kecil dibuang oleh saudara-saudaranya sendiri. Ia dilempar ke dalam sumur yang gelap di tengah padang pasir. Tidak ada makanan, tidak ada pertolongan, tidak ada jalan keluar. Orang yang seharusnya melindunginya justru menjadi orang yang menghancurkan hidupnya. Namun, siapa sangka, anak yang dibuang ke dalam sumur itu kelak akan menjadi penguasa besar di negeri Mesir. Ia pernah menjadi budak, ia pernah dipenjara, ia pernah difitnah, tetapi satu hal yang tidak pernah hilang darinya, kesabaran dan keimanannya kepada Allah. Inilah kisah luar biasa tentang bagaimana Allah mengangkat seseorang dari sumur kehinaan menuju istana kemuliaan. Kisah Nabi Yusuf. Sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, jika kamu menyukai konten kisah-kisah Islam seperti ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Karena masih banyak kisah luar biasa dalam sejarah Islam yang bisa menambah iman dan pelajaran hidup kita. Sekarang, mari kita mulai kisahnya. Pada zaman dahulu, hidup seorang nabi yang mulia, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Beliau memiliki banyak anak. Namun di antara anak-anaknya, ada satu anak yang sangat istimewa. Namanya adalah Yusuf. Sejak kecil, Yusuf dikenal sebagai anak yang sangat tampan, lembut hatinya, dan memiliki akhlak yang mulia. Nabi Yakub sangat menyayanginya. Namun kasih sayang ini ternyata menimbulkan kecemburuan di hati saudara-saudaranya. Mereka merasa ayah mereka lebih mencintai Yusuf dibandingkan mereka semua. Perasaan iri itu semakin lama semakin membesar, hingga suatu hari terjadilah sesuatu yang luar biasa. Suatu malam, Yusuf yang masih kecil bermimpi. Ia melihat sesuatu yang sangat aneh dalam mimpinya. Ia melihat 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadanya. Yusuf kemudian datang kepada ayahnya dan berkata, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan, semuanya bersujud kepadaku." Nabi Yakub langsung memahami, ini bukan mimpi biasa. Ini adalah tanda dari Allah bahwa Yusuf kelak akan memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Namun, Nabi Yakub juga khawatir. Ia tahu hati anak-anaknya yang lain sudah dipenuhi kecemburuan. Karena itu beliau berkata kepada Yusuf, "Wahai anakku, jangan ceritakan mimpi ini kepada saudara-saudaramu, karena jika mereka mengetahuinya, mereka bisa merencanakan sesuatu yang buruk terhadapmu." Dan ternyata, kekhawatiran Nabi Yakub benar. Saudara-saudara Yusuf mulai berkumpul dan berbicara. Mereka berkata satu sama lain, "Yusuf dan saudaranya lebih dicintai ayah kita daripada kita, padahal jumlah mereka jauh lebih banyak." Kecemburuan itu berubah menjadi kebencian. Akhirnya mereka membuat sebuah rencana yang sangat kejam. Mereka berkata, "Bunuh saja Yusuf atau buang dia ke tempat yang jauh." Dengan begitu, perhatian ayah mereka akan kembali kepada mereka. Setelah lama berdiskusi, mereka memutuskan sesuatu yang mengerikan. Mereka tidak akan membunuh Yusuf, namun mereka akan membuangnya ke dalam sumur. Suatu hari, mereka meminta izin kepada ayahnya. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, izinkan Yusuf pergi bersama kami besok untuk bermain." Nabi Yakub sebenarnya merasa khawatir. Hatinya seperti memberi tanda bahwa sesuatu akan terjadi. Namun akhirnya ia mengizinkan. Mereka pun pergi ke padang pasir bersama Yusuf kecil. Yusuf tidak tahu bahwa orang-orang yang berjalan di sampingnya sedang membawa niat jahat. Sesampainya di sebuah tempat yang sepi, mereka mulai menjalankan rencana mereka. Mereka menangkap Yusuf, dan tanpa belas kasihan, mereka melemparkannya ke dalam sumur yang dalam. Yusuf kecil jatuh ke dalam kegelapan, sendirian, di tempat yang tidak ada siapa-siapa. Namun di saat yang sangat menakutkan itu, Allah memberikan ketenangan dalam hatinya. Allah mewahyukan kepadanya bahwa suatu hari nanti, ia akan bertemu kembali dengan saudara-saudaranya. Dan saat itu, mereka tidak akan menyadari siapa dirinya.
Setelah itu, mereka pulang kepada ayahnya. Namun mereka membawa baju Yusuf yang dilumuri darah palsu. Mereka berpura-pura menangis. Mereka berkata, "Wahai ayah kami pergi berlomba-lomba dan meninggalkan Yusuf menjaga barang kami. Lalu seekor serigala memakannya." Nabi Yakub melihat baju itu. Namun beliau adalah seorang nabi. Beliau tahu bahwa ini adalah kebohongan. Dengan hati yang sangat sedih, beliau berkata, "Sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan itu." Namun beliau tetap bersabar, kesabaran yang luar biasa. Sementara itu, di dalam sumur yang gelap, Yusuf menunggu. Hingga suatu hari, sebuah kafilah lewat di tempat itu. Mereka menurunkan timba untuk mengambil air. Namun ketika timba itu ditarik, mereka menemukan seorang anak. Mereka sangat terkejut. Salah seorang dari mereka berkata, "Ini adalah kabar gembira, seorang anak." Mereka membawa Yusuf keluar dari sumur, namun mereka tidak menganggapnya sebagai manusia yang harus diselamatkan. Mereka justru melihatnya sebagai barang dagangan. Kafilah itu membawa Yusuf ke Mesir. Di sana, Yusuf dijual di pasar sebagai budak. Seorang pejabat Mesir yang dikenal sebagai Al-Aziz membeli Yusuf. Ia melihat sesuatu yang berbeda pada diri anak ini. Lalu ia berkata kepada istrinya, "Perlakukan dia dengan baik. Mungkin dia akan bermanfaat bagi kita, atau kita jadikan dia sebagai anak." Dan sejak saat itu, hidup Yusuf berubah. Namun ujian belum selesai. Yusuf tumbuh menjadi pemuda yang sangat tampan. Ketampanannya begitu luar biasa. Namun bukan hanya wajahnya yang indah, akhlaknya pun juga sangat mulia. Suatu hari, istri Al-Aziz tergoda oleh ketampanan Yusuf. Ia mencoba menggoda Yusuf. Ia menutup semua pintu dan berkata kepada Yusuf, "Mendekatlah kepadaku." Namun Yusuf adalah orang yang menjaga kehormatan dirinya. Ia berkata, "Aku berlindung kepada Allah." Ia berusaha melarikan diri, namun saat ia berlari ke pintu, bajunya ditarik dari belakang hingga robek. Tepat saat itu, suami wanita itu masuk, dan wanita itu langsung menuduh Yusuf. Ia berkata bahwa Yusuflah yang mencoba melakukan sesuatu yang buruk kepadanya. Meskipun Yusuf tidak bersalah, fitnah itu terlalu besar. Akhirnya Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Bayangkan, seorang yang tidak bersalah harus menjalani hidup di balik jeruji. Namun bahkan di dalam penjara, Yusuf tetap berdakwah. Ia mengajak orang-orang untuk menyembah Allah. Suatu hari, dua orang tahanan bermimpi. Mereka meminta Yusuf menafsirkan mimpi mereka. Dengan izin Allah, Yusuf mampu menafsirkan mimpi itu dengan benar. Dan tafsir itu benar-benar terjadi. Kabar tentang kemampuan Yusuf akhirnya sampai kepada Raja Mesir. Suatu malam, Raja bermimpi. Ia melihat 7 sapi gemuk dimakan 7 sapi kurus. Ia juga melihat 7 bulir gandum hijau dan 7 bulir kering. Para penafsir mimpi di kerajaan tidak mampu menjelaskannya. Namun seseorang yang pernah bertemu Yusuf di penjara berkata, "Aku tahu seseorang yang bisa menafsirkan mimpi itu." Ia pergi menemui Yusuf, dan Yusuf menjelaskan makna mimpi itu. Akan ada 7 tahun masa subur, lalu 7 tahun masa kelaparan. Karena itu, Mesir harus menyimpan hasil panen selama masa subur. Raja sangat kagum. Raja kemudian menjadikannya pengelola perbendaharaan Mesir. Anak yang dulu dibuang ke dalam sumur, kini menjadi penguasa ekonomi Mesir. Beberapa tahun kemudian, terjadi kelaparan besar. Saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir untuk membeli makanan. Mereka tidak menyadari bahwa orang yang mereka temui adalah Yusuf. Namun Yusuf mengenali mereka, dan pada akhirnya ia mengungkapkan siapa dirinya. Saudara-saudaranya sangat terkejut. Mereka merasa sangat bersalah. Namun Yusuf berkata sesuatu yang sangat luar biasa. "Tidak ada celaan bagi kalian hari ini. Aku memaafkan kalian." Akhirnya Yusuf dipertemukan kembali dengan ayahnya, dan mimpi masa kecilnya benar-benar menjadi kenyataan. Keluarganya berkumpul di hadapannya dengan penuh penghormatan. Kisah Nabi Yusuf mengajarkan kita satu hal yang sangat besar, bahwa kesabaran tidak pernah sia-sia. Allah mampu mengubah sumur menjadi istana, dan penderitaan
menjadi kemuliaan.